Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab 221, Gemuruh. Ledakan yang mengguncang bumi menyebar di langit. Ekspresi Yanbing dan Iblis Tuahu tiba-tiba berubah. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini membuat mereka lengah. Namun, pada saat berikutnya, ketika mereka berdua melihat Xiaoyan, mereka segera menyadari. Tidak heran pil lightning baru saja tersebar. Bagaimana ia bisa berkumpul kembali pada saat ini? Itu pasti karena pil obat tingkat di Xiaoyan telah berhasil dimurnikan. Ceka-ceka. Tidak disangka dia benar-benar berhasil menyempurnakan pil obat tingkat pada percobaan pertamanya. Yan Xiao benar-benar tidak sederhana. Setan Tuahu melihat pil obat bundar yang masih dibungkus oleh api surgawi di kuali Xiaoyan. Hatinya tanpa sadar merasakan gelombang kejutan. Bakat Xiaoyan benar-benar di luar imajinasi. Dia mampu untuk berhasil menyempurnakan pil obat tingkat pada percobaan pertamanya. Kalau begitu, jika dia memurnikan beberapa kali lagi di masa depan, bukankah pil obat tingkat tidak ada artinya di matanya? Mata Iblis Tuahu langsung mengeras saat memikirkan hal ini. Dia tidak bisa menahan perasaan serius di hatinya. Dia sudah melihat kecepatan pertumbuhan Xiaoyan. Karena Xiaoyan saat ini berada di sisi yang berlawanan dengannya. Dia pasti tidak bisa membiarkan Xiaoyan terus berkembang. Kalau tidak, ketika saatnya tiba, kemungkinan besar dia tidak akan mampu menandingi Xiaoyan. Aku benar-benar tidak bisa membiarkan dia terus tumbuh. Dengan dengusan dingin di dalam hatinya, tubuh Iblis Tuahu tiba-tiba bergerak. Dalam sekejap, dia memotong ruang kosong dan menyerbu ke arah Xiaoyan di alun-alun kosong. Cara terbaik untuk menghadapi musuh seperti Xiaoyan, yang belum sepenuhnya dewasa, adalah dengan membunuhnya saat masih dalam buayan. Namun, ketika Iblis Tuahu bergerak, Guli, yang duduk di kursi juri, telah menemukan situasi yang tidak biasa dalam kuali obat Xiaoyan. Meskipun dia tidak menyadarinya pada awalnya, Guli langsung mengerti setelah pil lightning berkumpul. Pantas saja Xiaoyan tidak menunjukkan aktivitas apapun setelah sekian lama membentuk pil. Ternyata dia sedang meningkatkan kualitas pil obatnya. Meskipun risiko melakukan hal itu sangat tinggi dan kecerobohan sekecil apapun akan menyebabkan penyempurnaan pil obat gagal, dari kelihatannya, Xiaoyan benar-benar berhasil. Pada saat ini, Guli segera mendengus dingin ketika dia melihat itu. Iblis Tuahu hendak menyerang. Tubuhnya bergerak dan langsung berdiri di depan Iblis Tuahu. Dia melambaikan lengan bajunya dan menatap Iblis Tuahu sambil berteriak dengan keras. Iblis Tuahu, apakah Anda berencana memulai perang dengan asosiasi alkemi saya di kota kuno yang liar ini? Iblis Tuahu langsung mengernyit saat melihat Guli menghalangi jalannya. Biasanya, Iblis Tuahu secara alami akan segera menyerang dan berkelahi dengannya. Bagaimana dia memberinya kesempatan untuk berbicara? Namun, setelah memblokir pil lightning, kekuatannya juga telah habis. Jika dia bertarung sekarang, kemungkinan besar tidak akan ada hasil. Kalau tidak, pil obat tingkat di dalam kuali Xiaoyan tidak akan bisa dihentikan. Guli, lelaki tua ini akan berurusan denganmu. Dengan mendengus dingin, lelaki tua lain yang mengenakan jubah biru sedingin es tiba-tiba melangkah maju dan memblokirnya dengan cara yang sama. Depan Guli, senyuman langsung muncul di wajah Iblis Tuahu ketika dia melihat ini. Pada saat kritis ini, Yanbing ini akhirnya bisa berdiri di sisi yang sama dengannya. Tubuh Iblis Tuahu sekali lagi melintas ketika dia melihat Yanbing menghalangi Guli. Dia melewati kedua orang ini dan terus menyerang dengan eksplosif ke arah Xiaoyan. Jangan lupa bahwa setelah kamu melewati Guli, masih ada lelaki tua ini. Setelah tangisan terdengar, tubuh Cilin melintas dan sekali lagi diblokir di depan Iblis Tuahu. Yang terakhir sekali lagi sedikit mengernyit saat melihat ini. Dengan cara ini, dia dan Yanbing dihadang oleh kedua orang ini. Bukankah itu berarti bahwa mereka hanya bisa menyaksikan di pil milik Xiaoyan lahir? Gemuruh, suara gemuruh yang mengguncang bumi sekali lagi ditransmisikan, menyebabkan ekspresi semua orang yang hadir berubah sekali lagi. Guli dan Cilin juga mengerutkan kening. Segera, pil lightning ini tidak datang lebih awal atau lebih lambat. Sebaliknya, itu hanya dimulai ketika mereka berdua ditahan. Pada saat ini, tidak ada seorang pun selain Xiaoyan akan dapat membantunya memblokir pil lightning. Di sisi lain, kegembiraan muncul di hati Iblis Tuahu dan Yanbing yang berdiri di hadapan mereka. Dengan cara ini, tidak perlu takut bahwa mereka tidak akan mampu menghadapi Xiaoyan selama tidak ada yang membantu Xiaoyan memblokir pil lightning. Mengingat kondisinya saat ini,
Pil obat tingkat di dalam kuali obat tidak hanya akan dihancurkan ketika pil lightning turun. Bahkan dia, Xiaoyan, akan hancur, mengalami kesulitan melarikan diri dari kematian, membunuh 2 burung dengan 1 batu. Mengapa tidak? Haha, karena ini masalahnya. Kalian berdua sebaiknya tetap di sini bersama kami. Tidak seorang pun boleh berpikir untuk naik. Setan tua Hu tertawa dingin. Kedua tangannya disilangkan di depan dada. Wajahnya dipenuhi ejekan saat dia melihat Cilin di sisi berlawanan. Tubuhnya langsung bergerak ke belakang Cilin dan malah memblokirnya. Dengan cara ini, Guli dan Cilin ditahan dengan kuat oleh iblis tua Hu dan Yan Bing. Pada saat ini, selain Elder Xuan di galeri tontonan, sepertinya tidak ada orang lain yang bisa memblokir pil lightning. Pada saat ini, selain Elder Xuan di galeri tontonan, sepertinya tidak ada orang lain yang bisa memblokir pil lightning. Pada saat ini, Penatua Xuan dan pemuda di sampingnya saling bertukar pandang. Bahkan dengan kekuatan Elder Xuan, sepasang mata tuanya yang dalam menunjukkan ekspresi muram yang dalam. Dia sudah merasakan kekuatan pil lightning sebelumnya. Jika itu muncul lagi pada saat ini, akan sulit baginya untuk memblokirnya sendirian. Dia bukan satu-satunya yang memiliki pemikiran seperti itu. Pria muda di sampingnya juga memiliki ekspresi yang sangat serius di dalam hatinya. Pada saat ini, sepertinya hanya mereka berdua yang bisa membantu Xiaoyan memblokir pil lightning. Jika mereka tidak melakukan intervensi, kemungkinan besar Xiaoyan akan kesulitan melarikan diri kali ini. Tuan muda, bagaimana menurutmu? Pemuda itu dengan lembut menepuk kipas giok di tangannya. Hatinya memikirkan metode yang paling bermanfaat. Tidak mungkin dia mengabaikan Penatua Xuan di sampingnya karena Xiaoyan. Oleh karena itu, dia perlu memikirkan metode yang akan memuaskan kedua belah pihak. Tidak ada jalan lain. Jika benar-benar tidak ada pilihan lain di kemudian hari, Penatua Xuan, Anda harus naik dan memblokirnya. Begitu aku menyelamatkan Yan Xiao keluar dari arena, pil obat tingkat D itu akan diserahkan padanya. Penatua Xuan mengangguk dengan lembut ketika dia mendengar ini. Namun, masih ada sedikit kekhawatiran di antara alisnya. Kemungkinan besar Yan Xiao tidak akan mudah menyerah pada pil obat tingkat D yang telah dia sempurnakan dengan susah payah. Crackle, tiba-tiba, suara guntur yang menggetarkan bumi tiba-tiba terdengar. Di antara langit dan bumi, ekspresi Guli, Cilin, Penatua Xuan dan pemuda itu berubah. Pil lightning ini akhirnya datang. Di langit, pil lightning hitam setebal 1000 kaki turun dari langit. Itu langsung meledak ke arah kuali 1000 binatang di platform batu di bawah. Jika serangan ini mendarat, mengingat kondisi Xiaoyan saat ini, kemungkinan besar dia tidak akan bisa lolos dari kematian. Meskipun demikian, Xiaoyan masih memusatkan seluruh perhatiannya pada kuali obat di depannya. Dia hanya membagi seutas perhatiannya untuk menunggu kedatangan pil lightning. Anda ingin menyakitinya. Kamu harus melewati orang tua ini dulu. Tiba-tiba, teriakan keras terdengar dari alun-alun kosong. Semua orang mengangkat kepala untuk melihat. Sesosok menghalangi pil lightning yang hendak mendarat. Wajah semua orang segera menunjukkan ekspresi terkejut ketika mereka melihat ini. Pada saat ini, Penatua Xuan yang hendak menyerang, dan pemuda yang duduk di sampingnya juga terkejut dengan pemandangan yang tiba-tiba ini. Ketika mereka melihat orang yang datang, ekspresi mereka tanpa sadar berubah. Mereka tidak menyangka bahwa orang ini benar-benar akan melangkah maju untuk memblokir pil lightning untuk Xiaoyan. Pada saat ini, orang yang berdiri di ruang kosong dan mengangkat kepalanya untuk melihat pil lightning dengan ekspresi muram sebenarnya adalah Qin Zhong, yang telah diselamatkan oleh Xiaoyan sebulan yang lalu. Bab 222. Menurut pendapat semua orang, sangat bodoh menghadapi pil lightning dengan kekuatan setengah kaisar bintang 3. Monster tua Hu dan Yan Bing juga mencibir ketika mereka melihat ke arah Qin Zhong. Mata mereka penuh dengan penghinaan. Saat Guli dan Cilin melihat ini, mereka merasakan kehangatan di hati mereka. Meskipun Qin Zhong dan Xiaoyan tidak memiliki persahabatan yang mendalam, dia rela mempertaruhkan nyawanya demi Xiaoyan hanya karena Xiaoyan telah menyelamatkan nyawanya sekali. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh sedikit orang yang hadir. Berdasarkan poin ini saja, Qin Zhong adalah orang yang terhormat. Saudara Yan Xiao, jangan khawatir. Dengan lelaki tua ini di sini hari ini, Anda akan dapat memurnikan obat di kedamaian. Bahkan jika lelaki tua ini harus mempertaruhkan nyawanya, aku akan memblokir pil lightning ini untukmu. Wow, kata-kata yang menyentuh hati ini ditukar dengan tepuk tangan yang menggemparkan dari kota di bawah. Xiaoyan juga mendengar ketegasan dalam kata-kata ini. Qin Zhong tidak bertindak arogan. Dia berterima kasih kepada Xiaoyan karena telah menyelamatkan nyawanya. Sekarang Xiaoyan dalam masalah.
Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk membantu. Ini adalah sesuatu yang bahkan Xiaoyan tidak bisa tidak merasa kagum. Di panggung tontonan, Penatua Xuan juga menganggukkan kepalanya. Dia perlahan berdiri dan siap membantu kapan saja. Orang seperti ini sangat disukainya. Masuk akal baginya untuk membantu. Belum lagi tujuan mereka sama. Pemuda di sampingnya tidak bisa menahan senyum dan menganggukkan kepalanya. Ini bukan hanya karena kesetiaan Qin Zhong, tapi juga karena Xiaoyan. Itu karena Xiaoyan telah menyelamatkannya, sehingga dia akan memperlakukannya dengan sangat tulus. Desis, menanggapi teriakan dingin Qin Zhong. Pil Lightning sepertinya merasakannya. Kecepatan turunnya menjadi lebih mengerikan. Hal ini menyebabkan ekspresi Qin Zhong menjadi lebih serius. Meskipun kata-katanya arogan, Pil Lightning benar-benar menakutkan. Namun, hari ini, tidak peduli apa, dia harus menggunakan tubuhnya untuk memblokir langit demi Xiaoyan. Doki dengan liar keluar dari tubuh Qin Zhong sambil berteriak marah. Tubuhnya tiba-tiba bergerak dan melesat seperti bola meriam. Dia dengan kejam menabrak Pil Lightning yang menuju ke arahnya. Ledakan. Sayangnya, kesenjangan antara kekuatan Qin Zhong dan Pil Lightning terlalu jelas. Pada akhirnya, meskipun Pil Lightning menghilang, Qin Zhong masih terluka parah. Dia dihempaskan dengan keras dari kehampaan. Seperti meteor, dia dengan keras menabrak kotak kosong dan langsung menghancurkannya. Selanjutnya, dia dengan keras menabrak kotak kuno di bawah, menciptakan lubang besar yang lebarnya ratusan kaki. Whoosh! Setelah mengalahkan Xiaoyan dengan satu serangan, momentum Pil Lightning menjadi lebih kuat. Begitu serangan pertama jatuh, Pil Lightning lain yang bahkan lebih menakutkan langsung jatuh dan dengan kejam membombardir ke arah Xiaoyan di bawah. Melihat posturnya, sepertinya dia ingin membunuh Xiaoyan dengan satu serangan. Pada saat ini, Qin Zhong sudah terluka parah di lubang yang dalam di bawah. Jika dia menyerang lagi, kemungkinan besar dia tidak akan bisa kembali hidup-hidup. Namun, pada saat ini, hati Qin Zhong cemas saat dia menyaksikan Pil Lightning sekali lagi turun. Tubuhnya yang terluka bergetar hebat dan sekali lagi terbang ke depan. Dia sekali lagi menyerang Pil Lightning di langit. Hah, izinkan aku yang lama menerima serangan ini atas namamu. Saat Qin Zhong hendak menyusul dan Xiaoyan hendak turun tangan, sebuah suara tua terdengar dari langit. Segera, tubuh Penatua Xuan berdiri di langit. Wajahnya muram saat dia menyaksikan Pil Lightning yang turun. Doki dengan cepat berkumpul di tangannya yang keriput. Segera, dia tiba-tiba mengayunkannya ke depan dan menghantamkannya ke arah Pil Lightning. Bang! Sebuah ledakan terdengar dan Pil Lightning tersebar. Tubuh Elder Xuan sedikit gemetar saat dia melepaskan kekuatan besar dari tubuhnya. Tangannya yang keriput tanpa sadar gemetar. Pil Lightning ini benar-benar menakutkan. Bahkan dengan kekuatannya, dia menderita kerugian yang cukup besar. Sangat sulit untuk membayangkan betapa besar harga yang harus dibayar Qin Zhong untuk memblokir serangan itu. Pada saat ini, Qin Zhong juga telah terbang ke depan. Dia menopang tubuhnya dengan susah payah dan menangkupkan tangannya ke arah Penatua Xuan. Penatua Xuan dengan lembut melambaikan tangannya untuk memberitahunya bahwa tidak perlu melakukan hal itu. Pada saat yang sama, dia meletakkan pil obat di tangan Qin Zhong dan memintanya untuk meminumnya. Segera, mata Penatua Xuan menoleh dan menatap pemuda di galeri penglihatan. Mata mereka bertemu dan mereka langsung mengerti arti yang ada di hati mereka. Selama Penatua Xuan membantu Qin Zhong memblokir Pil Lightning lain untuk Xiaoyan, pemuda di galeri tontonan akan segera bertindak dan menyelamatkan Xiaoyan dari platform batu. Adapun pil obat tingkat D yang telah berhasil dimurnikan dan menunggu untuk dimurnikan, akan dihancurkan bersamanya. Gemuruh, awan guntur bergolak di langit, seolah-olah mereka sedang melancarkan serangan yang menakutkan. Di bawah awan guntur, Qin Zhong dan Penatua Xuan yang baru saja pulih, memasang ekspresi muram saat mereka menyaksikan awan guntur yang menakutkan di atas kepala mereka. Doki dalam tubuh Elder Xuan diam-diam diangkat. Bahkan dengan kekuatannya, hatinya masih sedikit takut dengan awan petir ini. Meskipun Penatua Xuan tidak yakin bahwa dia dapat memblokir badai petir sepenuhnya, dia yakin bahwa dia dapat memblokir satu serangan. Meskipun dia mungkin harus menderita karena pil petir lagi, itu masih lebih baik daripada menanggung beban terberatnya. Gemuruh. Awan guntur hitam pekat bergejolak sekali lagi. Penatua Xuan mengalihkan pandangannya ke Qin Zhong di sampingnya dan sedikit mengernyit. Meskipun Qin Zhong setia dan berani, karakternya sedikit keras kepala. Meskipun dia dengan jelas melihat bahwa Penatua Xuan hadir, dia masih bersikeras untuk tinggal di sini. Jika Pil Lightning turun nanti, Penatua Xuan tidak akan punya waktu untuk peduli dengan keselamatannya. Haha, kenapa kamu tidak turun dulu? Aku yang lama bisa menangani ini sendirian. Luka di tubuhmu cukup serius. Kemungkinan besar kamu akan mengalihkan perhatianku yang lama jika kamu tetap di sini.
Meskipun Qin Zhong ingin untuk tetap tinggal setelah mendengar kata-kata Penatua Xuan, dia akhirnya melakukannya demi Xiaoyan. Jika Penatua Xuan mengalihkan perhatiannya pada saat kritis, Xiaoyan akan berada dalam masalah. Oleh karena itu, dia tersenyum pahit dan mengangguk. Tubuhnya terbang ke bawah sejauh 1000 kaki. Tetapi dia masih tidak mau minggir. Penatua Xuan tidak berdaya dalam hal ini. Pada saat ini, garis retakan tiba-tiba muncul di awan guntur di langit. Setelah itu, suara guntur bergema. Pil lightning yang menakutkan tiba-tiba hancur. Itu seperti pedang yang sangat besar yang menghantam dengan keras ke arah Penatua Xuan. Penatua Xuan tidak berani meremehkan serangan ini. Doki di dalam tubuhnya tiba-tiba melonjak. Kedua tangannya dengan cepat terangkat di depan dadanya. Ujung jarinya berubah dengan cepat. Di saat yang sama, jari raksasa selebar 1000 kaki dengan cepat terbentuk di ruang kosong di depannya. Setelah itu, ia bertabrakan dengan keras dengan pil lightning begitu jauh. Bang! Seluruh alun-alun kosong berguncang dengan suara keras. Angin yang menakutkan segera mengamuk, menyebabkan banyak garis retakan menakutkan yang menembus seluruh alun-alun muncul. Swoosh! Mengikuti suara derasnya angin, sosok pemuda itu sudah muncul di samping Xiaoyan. Dia mengulurkan tangannya dan berusaha membawa Xiaoyan pergi dengan paksa. Bang! Tangannya baru saja melakukan kontak dengan tubuh Xiaoyan ketika cahaya keemasan terang langsung melintas melewati tubuh Xiaoyan. Ekspresi pemuda itu tiba-tiba berubah. Tubuhnya langsung ditarik ke belakang. Salah satu tangannya memegang tangan yang baru saja diulurkan. Wajahnya dipenuhi ketakutan saat dia melihat Xiaoyan. Otot-otot di sudut mulutnya bergerak-gerak. Mengapa orang ini selalu memukulku setiap kali dia menyentuhmu? Tuan muda ini membantumu karena kebaikan. Untungnya, kali ini aku bereaksi tepat waktu. Kalau tidak, aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku. Batuk-batuk. Xiao Jin, bersikaplah. Dia berteriak pelan di dalam hatinya. Cahaya keemasan tadi adalah Xiao Jin. Hehe, maafkan aku. Ada terlalu banyak anak kecil di tubuhku. Aku jamin ini tidak akan terjadi lagi. Xiaoyan tidak bergerak. Yang dia lakukan hanyalah tersenyum dengan susah payah. Dia tidak mengatakan apapun lagi. Luo Jing juga mengerutkan bibirnya. Dia benar-benar tidak berdaya dalam hal ini. Itu, serahkan sisanya padaku. Suruh Penatua Xuan dan Qin Zhong mundur dulu. Aku akan menangani pil lightning ini. Bersambung ke bab selanjutnya.